ini pernah membuat momen mengharukan bagi Republik ini, di mana berlari gitu ya ke area VIP dan memeluk Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tidak ada sama sekali niatan, karena saya pun berpikir ada pas pampers di belakang tinggi besar saya. Iya. Itu yang saya awal pikirkan. Tapi kan bisa langsung dihajar juga tuh Mas, pas pampresnya Mas. Tiba-tiba saya masuk, pas sudah beres, ada pas pampers di belakang saya, diapa-apain nggak ya? Nah, iya itu. Sound On. lighting On. kamera. Standby. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024 dalam Pojok Pro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini gue akan berbincang dengan sepasang suami istri yang merupakan pahlawan bangsa yang memperjuangkan nama bangsa dan negara di kancah baik di nasional maupun internasional begitu. Bahkan sang suami sempat membuat momen viral yang mengharukan, yang menyatukan bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Hanif dan Mbak Pipit. Halo Mas Hanif, Mbak Pipit. Sehat-sehat Mbak, Mas? Halo Mas, selamat siang. Apa kabar nih Mas, Mbak? Alhamdulillah dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Ya, jadi buat Sobat Jokpro di rumah yang belum tahu Mas Hanifan dan Mbak Pipit, mereka berdua nih sepasang suami istri yang aktif ya di dunia olahraga, di atlet gitu. Dan Mas Hanifan ini pernah membuat momen mengharukan bagi Republik ini, di mana berlari gitu ya ke area VIP dan memeluk Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau boleh tahu Mas, Mbak sedang sibuk apa kegiatan hari-hari ini di masa pandemi gitu? Alhamdulillah ya, dijawab oleh Hanif. Pertama-tama kebetulan kita baru saja menyelesaikan event-event pertandingan yang mempersiapkan kita untuk di SEA Games 2022 pada bulan Mei dan World Champion pada bulan Juli tentunya. Kemarin setelah PON, baru saja kemarin tanggal 5-6 kita menyelesaikan seleksi nasional. Oke. Nah, kalau event atau pertandingan dalam waktu dekat apa aja Mas, Mbak? Mungkin tahun depan itu kurang lebihnya ada 5 event internasional Mas. 5 event ya tahun depan ya? Insya Allah ya, kalau tidak terjadi pandemi lagi ya. Iya. Jadi Mas Hanifan sama Mbak Pipit ini sama-sama atlet pencaksilat gitu atau gimana nih? Ya, kita sama-sama satu profesi, kebetulan juga kita diberikan amanat kembali untuk membela bangsa dan negara di tahun besok Mas. Iya. Nah, boleh nggak Mas, Mbak dibagikan, mungkin nanti Mbak Pipit juga bisa cerita ya, apa sih motivasi atau alasan mau jadi atlet pencaksilat gitu. Lalu juga gimana sih ceritanya kok bisa saling jatuh cinta satu sama lain gitu loh, antara Mas Hanifan, nanti mungkin dari versinya Mas Hanifan gitu ya, gimana ceritanya bisa jatuh cinta sama Mbak Pipit, lalu Mbak Pipit juga gimana ceritanya bisa jatuh cinta, apa udah saling mengagumi dari lama gitu. Monggo bisa dibagikan ceritanya. Oke, versi Hanif dulu ya. Ya, boleh. Yang pertama, memang keluarga saya adalah keluarga pencaksilat semua. Ya, oke. Dari keluarga saya mantan atlet semua, ibu, bapak, kakak, dan alhamdulillah Hanif pribadi mencintai pencaksilat mengalir, bukan karena diojok untuk ikut pencaksilat, karena orang tua sangat cermat, sangat cerdas, sangat pintar bagaimana supaya anaknya bisa terjun pencaksilat. Ya, salah satunya saya diperkenalkan di setiap dia ada pertandingan, membawa tim, setiap ada latihan, saya selalu dibawa kemana-mana. Yang sehingga mau tidak mau lingkup saya di dunia pencaksilat, dan saya memang sepak bola pernah mengikuti, bahkan terakhir saya dunia balap saya terakhir 2015. Namun di sisi lain ketika saya sudah berumur di SMA, masa-masa remaja, saya berpikir bahwa yang mau meneruskan budaya kita siapa kalau bukan kita lagi pertama. Dan keduanya memang pencaksilat sekarang di era modern yang memang banyak peminatnya, banyak prestasinya, banyak event-event yang bisa dikembangkan oleh setiap
para pesilat dari mulai usia dini sampai dewasa. Dan memang kebetulan sampai saat ini pencaksilat diprioritaskan ya untuk di pemerintahan Jokowi ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi yang dahulu pada Pak Imam Nahrawi dan sekarang Pak Zainuddin Amali. Memang selalu perhatian kepada pencaksilat setelah pembuktian di Asian Games bahwa memang olahraga kita layak untuk dipertandingkan di event manapun. Dan Indonesia bukan negara yang kecil tentang kapasitas atletnya. Dia orang-orang luar biasa, teori pun sudah banyak, pengalaman pun sudah banyak. Nah, tinggal saja kita mengolahnya secara baik. Bagaimana pencaksilat lebih diperdalam lagi, lebih diminati, dicintai. Nah, ini tugas kita sama-sama bagaimana caranya pencaksilat di sekolah, setiap sekolah sudah menjadi mata kuliah yang wajib. Mungkin sekilas membuka sejarah pencaksilat agar dia mencintai pencaksilatnya. Nah, begitupun saya yang memang punya cita-cita bagaimana caranya pencaksilat ada di dalam pelajaran semua sekolah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Itu cita-citanya gitu Mas. Dan mulai tentang saya jatuh cinta dengan saya menarik nih. Pertamanya sih 2016 kita sama-sama mungkin saya lebih senior ya di timnas ya. Dia dari 2013, 3 tahun lebih dulu. Saya memang masuk tahun 2016. Nah, di situ mungkin sering ketemu, sering latihan bareng, sering berkomunikasi secara intens gitu kan. Ya secara tidak langsung lingkup saya pada kala itu di lingkup silat aja, di pelatnas, di mes gitu kan. Nggak pernah nongkrong sama teman-teman selain anak-anak silat. Mungkin dari mulai pemanasan bareng gitu kan, mulai sparring ringan bareng yang awalnya sih memang niatnya saling belajar, saling bertukar pengalaman, saling bertukar ilmu. Bagaimana sih di pelatnas? Karena memang istri saya duluan ya, yang pada akhirnya mungkin Allah menakdirkan saya harus berjodoh dengan istri saya gitu Mas. Ya, sekarang dari versinya Mbak Pipit deh. Oh iya, mungkin dari awal kenapa saya akhirnya disuruh silat, karena memang dari awal itu emang suka, waktu itu kan ada film sih kayak acara TV dong gitu, dan kebetulan memang setiap hari tuh saya suka nonton gitu kan, suka ya cuma iseng-iseng aja. Nah terus mungkin saat itu kan diperhatikan sama ayah gitu. Oh ini kok anak cewek tapi tontonannya Smackdown gitu kan. Oh ya udah, akhirnya kebetulan Padepokan Pencaksilat itu deket dengan rumah, jadi mungkin ya udah deh coba, mungkin dia ada bakat jadi disalurkannya ke pencaksilat gitu. Ya udah sampai waktu itu akhirnya saya ikut pencaksilat, dan memang disitulah tempat wadahnya gitu, dan memang nyaman di silat. Dan saat itu kan juga pencaksilat bukan olahraga yang begitu berbahaya lah buat wanita gitu kan. Jadi masih aman-aman aja kalau untuk bagi cewek-cewek, apalagi waktu itu kan masih anak-anak, untuk bisa tahu pencaksilat tuh olahraga walaupun bela diri tapi masih safety banget gitu kan. Dan sekaligus juga yang mungkin salah satu motivasi orang tua saya biar saya juga bisa lebih cintai tentang Indonesia gitu. Ya saat itu latihan dan alhamdulillah memang saat itu ikut pertandingan dan ditunjuk oleh salah satu pengurus DKI untuk masuk ke sekolah olahraga yang memang dikhususkan untuk ada cabang pencaksilat di angkatan pertama gitu kan. Saat itu sekolah olahraga Ragunan kan belum ada pencaksilat. Program Indonesia. Terus dimasukin lah cabang pencaksilat di itu, dan alhamdulillah saya angkatan pertama yang ikut mewadahi di Ragunan. Ya udah, alhamdulillah akhirnya bakat saya tertampung di sana. Setiap hari latihan dari sekolah sampai kuliah pun saya masih tetap silat juga, nggak pindah-pindah gitu. Akhirnya sampai menikah pun
saya masih tetap pencak silat gitu. Jadi emang silat itu udah dari dulu banget dan bisa dibilang udah mendarah daging banget sih udah jadi bagian dalam hidup saya juga. Terus Itu kira-kira. kalau versi jatuh cintanya nih Mbak Pipit nih. Jadi kalau versi jatuh cintanya kita tuh awal ketemu itu yang bener-bener emang kita satu tim kan waktu itu kebetulan 2016 itu Champion. kita tuh sama-sama juara PON di 2016. Jadi yang juara PON itu dipanggil untuk persiapan kejuaraan dunia. Nah saat itu kebetulan memang kita jadi satu tim, jadi lebih deket, lebih intens komunikasi kayak gitu. Karena kan lingkupnya itu aja gitu. Setiap hari bangun tidur, latihan, ketemu, sampai mau tidur lagi ketemu, ibaratnya kayak gitu kan. Dan di dalam proses latihan itu kita lebih sering sharing gitu, gimana latihan, gimana cara saling semangatin lah ibaratnya gitu. Ya udah lama-kelamaan karena memang hampir setiap hari kita komunikasi yang emang ibaratnya kita punya satu visi dan misi yang sama. Ya alhamdulillah akhirnya disatukan dalam ikatan pernikahan gitu. Cuman ada yang saya ceritakan, saya bongkar. Ada yang apa nih? memang pada kala itu 1 bulan menuju Asian Games ya. Uh-huh. Memang kita sudah diwanti-wanti oleh pelatih suruh jaga jarak dulu lah, suruh fokus intinya gitu kan, karena kan saya kayak lem nempel gitu kemana-mana gitu kan. Iya. Pada akhirnya kita kan ada hari libur tuh kan, hari Sabtu Minggu. Nah saya putuskan dan saya berbicara memberanikan diri untuk tunangan kepada orang tua, dan dia berbicara kepada orang tua. Akhirnya pada hari Sabtu itu kita izin masing-masing ceritanya masing-masing izin, dia sama acara keluarganya di Jakarta, saya di Bandung, ceritanya begitu. Tapi pada kenyataannya kita ke Bandung sama-sama, cuma 2 keluarga, karena kan tunangan Mas. Iya. Tanpa diketahui pelatih, teman-teman atau siapapun, karena supaya apa? Supaya lebih mengikat lah kepercayaan. Iya. Satu pengalaman yang mungkin berharga juga buat saya, bahwa memang perjuangan jadi seorang atlet itu tidak hanya sekedar teknisnya saja, tapi non teknis juga kita perlu pikirkan bagaimana step by stepnya kita harus mengikuti roda kehidupan ini. Iya. Berarti saking sibuknya, saking padatnya jadwal latihan, sampai mau tunangan aja curi-curi waktu gitu ya? Iya. Kalau bilang sama pelatih nggak mungkin diizinkan, makanya saya kabur aja udah. Ya, berarti Mas Hanifan sama Mbak Pipit ini produk ini Mbak. Witing Trisno Jalaran Soko Kulino Mbak. Waduh, apa Jadi kalau kata orang Jawa begitu tuh. Cinta itu muncul karena kebiasaan tuh. Karena sering bareng gitu ya. Karena sering ketemu ya, sering ngobrol. Jadi muncul itu api-api cinta itu. Ya. Nah, berarti kan Mas sama Mbak ini kan memulai karir profesional itu beda ya. Jadi Mbak duluan gitu ya di timnas gitu, baru disusul Mas gitu. Nah, sejak pertama kali menempuh karir sebagai profesional, sudah ikut kejuaraan apa aja Mas Mbak? Lalu kalau di total nih, udah berapa medali kira-kira yang diperoleh? Mungkin kalau saya pribadi di kelas internasional dan nasional kurang lebih adalah 25 sampai 30 Mas. Ya, oke. Medali itu ya? Sampai internasional. Mungkin kalau saya lebih banyak gitu, karena dia lebih duluan. Karena kan kalau karir itu di 2013 itu udah ikut Racing Game, udah ikut Belgia Open, single event lah, banyaknya single event. Jadi ya mungkin 100 apa gitu ya? Enggak. Iya. Karena memang Mbak lebih dulu gitu ya? Siap. Nah, boleh nggak Mas Mbak dibagikan suka dukanya jadi atlet apa sih? Suka dukanya? Ya mungkin kalau dibilang suka duka jadi atlet, ya mungkin kalau dukanya dulu kali ya. Iya. Berat atlet itu kan pasti cedera gitu kan. Saya pernah ngalamin di mana titik terbawah banget yang saat itu tuh memang harus istirahat gitu. Sebenarnya bukan istirahat sih. Waktu itu kan memang awal saya sempat platnas 2013 dan saat itu dipulangkan di platnas, terus ingin di off dulu gitu di platnas tuh 2014, 2015, nah 2016 itu
saya dipanggil lagi pelatnas. Tapi ketika saya dipanggil itu harus ada musibah, itu saya patah kaki kan di situ. Tadi itu sempat drop banget, benar-benar ya hilang semangat gitulah. Udah kayak seolah-olah tuh kayaknya karir saya tuh cuma sampai sini aja gitu. Itu tuh awal tahun 2016 yang benar-benar bikin saya tuh kayak udah mau selesai aja di pencaksilat itu kan, kayak udah gak ada harapan karena saat itu tuh patahnya tuh patah kaki dan memang lumayan berat banget kan. Nah jadi tapi ya itu alhamdulillah saya punya keluarga gitu ya, memang saya tuh kayak nggak boleh nyerah aja gitu, ingat keluarga, ingat ponakan-ponakan gitu kan, ingat ibu yang mungkin masih ada dan memang karena kan di pencaksilat bisa dibilang saat itu tuh diperhatikan banget lah oleh pemerintah kan. Jadi kayak kalau misalkan saya lewatkan kesempatan ini ya nggak mungkin saya dapat kesempatan lagi nanti gitu kan. Jadi walaupun dalam keadaan yang mungkin berat buat saya, ya yang jadi motivasi terbesar saya mungkin saat itu sih lebih ke keluarga sih. Jadi harus kuat, harus bertahan gitu kan, supaya kesempatan yang udah dikasih ini saya harus manfaatkan banget biar nanti masa depan saya tuh jadinya tenang gitu kan. Dan alhamdulillah memang dari pencaksilat sendiri saya udah banyak banget ngasih saya tuh ibaratnya kebahagiaan lah. Saya mungkin bisa tahu kalau misalkan saya nggak terjun pada olahraga ini jadi apa saya nanti tuh saya nggak tahu gitu. Karena dari kecil banget saya berkarir di pencaksilat dan sampai saat ini nggak pernah berhenti, dan memang bisa dibilang ada hasilnya gitu, ada hasil dari proses step by step yang selama ini saya jalanin gitu, dari bawah, dari kalah, terus tanding lagi kalah lagi, tanding lagi kalah lagi, sampai akhirnya saya nemu titik di mana stabil prestasi saya, terus menang, mempertahankan lah prestasi saya gitu. Jadi bisa dibilang kalau suka dukanya lebih banyak duka, tapi ketika kita tahu sukanya di pencaksilat itu, ya kayaknya duka yang kayak gimana pun itu nggak akan terasa sih. Mungkin kalau seperti itu. Berarti waktu cedera dulu itu belum kenal Mas Hanif ya? Belum. Oh, berarti belum bisa nyemangatin tuh Mas Hanif waktu itu ya? Ya makanya juga sendiri kan, karena memang cuma keluarga doang. Kalau dari Mas Hanif gimana Mas? Suka dukanya Mas? Pengalaman Hanif sih pada kala itu lebih, yang pertama sejak saya menjadi atlet 2013 mulai merambah di nasional, dan mungkin lebih berasanya setelah PON ya 2016. Saya di situ di usia-usia remaja, usia lagi panas-panasnya tentang kepo sesuatu apapun gitu kan. Saya harus bisa meninggalkan teman-teman saya pertama. Kedua, saya harus bisa keluar dari lingkup yang saya biasa kerjakan dengan teman-teman, dengan keluarga, dan saya biasa manja dengan orang tua. Saya harus berpisah untuk membela negara dan bangsa. Mungkin itu adalah suatu duka iya, suka iya, jadi bercampur aduk sebetulnya Mas. Karena di sisi lain di usia saya 17 tahun sudah harus tinggal mandiri di suatu mes gitu kan, dan harus bisa memikirkan bagaimana merah putih berkibar, bagaimana merah putih tegak berdiri gitu kan di usia saya 17 tahun, dan saya harus benar-benar di situ berpikir saya berperang untuk negara. Dan memang saya keluar dari zona nyaman saya dalam kehidupan ini. Saya merasakan lah istilahnya sebagai atlet muda diberi kepercayaan, diberi rezeki untuk membela Indonesia. Saya semua makan program yang diberikan oleh pelatih. Yang saya belum pernah pengalaman saya alami di situ gitu kan. Mulai dari cedera, mulai dari hati saya yang mulai bad mood gitu kan karena kejenuhan di usia dari 17 sampai sekarang belum berhenti saya untuk terus berkarir, untuk terus berprestasi untuk Indonesia. Makanya dari itu saya bagaimana caranya bisa keluar dari rasa malas, dari rasa bete, dari rasa segala sesuatu yang berdampak negatif. Saya lebih ke situ,
dan saya bagaimana caranya mempertahankan prestasi yang ada dan ditingkatkan kembali. Semua jadi pelajaran dalam kehidupan ini, karena memang motivasi saya ketika saya sudah pensiun, anak saya harus melihat bahwa bapak ibunya itu hebat, penuh membela bangsa dan negara. Mungkin itu harapan saya. Dan memang saya juga amat berterima kasih dari pencaksilat saya bisa menjadi ASN. Iya. Siap. Nah, kalau kita bicara atlet, bicara pertandingan, itu kan berarti resultnya itu bisa dua ya Mas. Berhasil memenangkan pertandingan, dan yang kedua belum berhasil memenangkan pertandingan. Nah, boleh nggak saya minta tolong dideskripsikan ya, masing-masing Mas dan Mbak, deskripsikan kondisi kebatinan dong Mas Mbak saat berhasil memenangkan dan belum berhasil tuh, karena nggak banyak orang tahu nih di belakang layarnya sebenarnya obrolan Mas Mbak sama pelatih itu gimana, sama keluarga gimana gitu ya. Pasti kan ada tuh curhatan-curhatan gitu. Nah, boleh nggak dibagikan kondisi kebatinan saat berhasil memenangkan bagaimana, belum berhasil memenangkan bagaimana gitu. Nah, ini pertanyaan bagus sekali buat para masyarakat pemuda-pemudi Indonesia yang sekarang sedang berproses ingin menjadi atlet. Ini pertanyaan bagus. Mungkin ini sebuah pengalaman dan solusi. Sebelum kita memenangkan dan diberikan kemenangan dan kegagalan, pada awalnya setiap atlet itu atau dengan pelatih itu harus chemistry-nya harus sama. Pertama itu. Dan mengapa di setiap tim sekelas provinsi atau nasional itu ada yang namanya psikolog, dokter ya. Nah, di situ kita belajar bagaimana manage batin kita ya, hati kita, pikiran kita gitu kan. Nah, kita di situ diolah mulai dari awal lagi basic dasar. Meski dia sudah juara apapun, tapi ketika sudah bertemu dengan psikolog, pasti yang diolah adalah fondasi bagaimana menghadapi kenyataan. Yang pertama mungkin kita harus bersikap ketika jadi atlet, tidak bersikap mengambil resiko. Pasti yang namanya permainan ada menang ada kalah. Nah, sikap kita yang mau diambil yang mana dalam proses ini. Kalau kita yang ingin menang ya kita harus bisa bagaimana caranya fokus terhadap diri sendiri, biarkan saja mengalir. Nggak perlu kita memikirkan lawan. Ketika kekuatan kemampuan kita bertemu dengan kesempatan, insya Allah yang namanya kemenangan itu depan mata. Tapi kita meragukan diri kita sendiri, 90% itu kekalahan sedang menunggu dan menanti dari hasil yang kita kerjakan gitu. Jadi atlet atau profesi yang sedang dialami ini, kita harus benar-benar bisa menjaga yang namanya mental. Karena memang sakit itu menyakitkan. Lebih baik kita sakit di lapangan tapi kita diberikan kemenangan ketimbang udah sakit tapi kalah. Itu yang memang harus dipersiapkan. Kita juga harus on fire mungkin ya ketika dalam event atau pertandingan gitu sih Mas. Kalau dari Mbak Pipit? Ya, kalau dari saya sih, pertama ketika menghadapi suatu pertandingan itu yang namanya resiko kalah, resiko menang itu kan pasti ada. Hanya ada dua pilihan gitu. Kita mau kalah apa mau menang. Tapi yang saya tekankan di sini ketika saya ingin bertanding gitu. Kalau misalkan pasti kan ada rasa ragu, apalagi ketika mungkin kita tahu lawan kita bagus, lawan kita lebih berpengalaman gitu kan, pasti adalah rasa keraguan dalam diri kita, terus ada rasa was-was, ada rasa khawatir, itu manusiawi banget. Bahkan saya sendiri ketika saya masih bertanding, walaupun bisa dibilang saya sudah pengalaman udah banyak gitu, tapi tetap aja kalau misalkan mau pertandingan mah tetap aja deg-degan gitu, tetap aja khawatir kayak gitu kan. Jadi ketika kita berpikir untuk nyerah, ketika kita berpikir untuk kayak udah ragu gitu sama diri kita sendiri, ya ingat aja orang-orang yang ingin kita bahagiakan, itu pertama. Dan gimana kita menanggapi kalau misalkan kita udah berusaha maksimal tapi tetap nggak dikasih menang, ibaratnya tetap aja kok kita kalah. Ya itulah yang namanya proses. Mungkin ketika kita kalah itu adalah salah satu proses yang mungkin Tuhan kasih. Apa sih yang mau kita ubah?
apa sih yang mau kita perbaikin. Bukan berarti kita ketika kalah ya udah akhirnya puas dengan kekalahan kita, atau ketika kita menang puas dengan kemenangan kita. Itu tuh sama aja, kalah sama menang sebenarnya yang respon dalam diri kita tuh sebenarnya sama. Ketika puas kita nggak boleh ketika kita menang kita nggak boleh puas diri, ketika kita kalah ya udah kita terima-terima aja sebenarnya. Nggak seperti itu. Jadi ketika kita menerima suatu proses kalah maupun menang, ya itu kita sama-sama introspeksi aja ke dalam kemampuan kita, dan lebih semangatin untuk diri kita buat kita bisa loh lebih lagi, mau belajar lagi, mau belajar. Walaupun kita udah menang, tetap aja kita harus tetap belajar. Ketika kita kalah, tetap juga kita harus tetap belajar, karena kalaupun kita menang ya udah itu hanya ketika saat itu aja. Ketika saat berdiri di podium satu, ya udah itu menang. Ketika kita turun lagi, udah kita bukan siapa-siapa lagi. Seperti itu sebenarnya. Ya, oke. Terima kasih Mas Mbak. Nah, kalau Mas Hanif ini kan berarti bergabung dengan timnas itu di tahun 2016 ya Mas tadi ya? Iya. Itu kan berarti sudah masuk pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Iya. Kalau Mbak Pipit itu 2013 ya Mbak ya? Iya. Nah, itu kan berarti belum tuh masuk pemerintahan Pak Jokowi. Nah, selama Pak Jokowi menjadi presiden ini kan pasti banyak perhatian-perhatian nih yang beliau berikan bagi atlet-atlet gitu ya. Contoh mungkin penghargaan, apresiasi, lalu benar-benar dirawat lah, benar-benar dijaga. Tadi Mas Hanif sampaikan jadi ASN gitu kan, jadi PNS gitu. Nah, boleh nggak diceritakan pengalaman pribadi Mas Hanif dan Mbak Pipit sendiri melihat perhatian pemerintah terhadap para atlet ini? Oke. Ya, pertama-tama saya bersyukur terhadap dan berterima kasih kepada Menpora dan kepada Pak Jokowi selaku presiden kita yang harus kita banggakan. Bagaimanapun kondisinya dia tetap presiden Indonesia sekarang. Dan pasti yang namanya pemimpin itu tidak mau berbuat hal buruk kepada masyarakat. Saya selaku atlet, saya sangat tentunya sangat bahagia. Yang pertama diperhatikan, yang kedua segala sesuatu aspek fasilitas dari hal kecil hingga hal besar itu diperhatikan juga. Sampai hingga hal terbesar bonus gitu kan, sepanjang sejarah 1,5 M itu sepanjang sejarah. Jika ada yang berani lagi seperti itu, luar biasa. Itu kan pembuktian bahwa dia benar-benar ingin mensejahterakan namanya atlet. Dia tidak mau ketika dia sudah pensiun, ada yang jadi beca, ada yang jadi petani, ada yang jadi warungsokan. Gak mau, karena belajar dari pengalaman mungkin atlet-atlet yang banyak seperti itu. Dan termasuk ibu dan bapak saya kemarin diberikan apresiasi juga oleh waktu pada zamannya Pak Imam. Oke. Diberikan apresiasi sebagai mantan atlet, dan akhirnya diberikan ya lumayan lah puluhan juta gitu kan. Itu kan sebagai kontribusi pemerintah kepada atlet yang sudah atlet lakukan pada zaman dan pada masanya. Yang berarti sekarang kita tidak perlu mengkhawatirkan lagi masa depan tentang atlet. Yang dulu kan orang tua nggak mau anaknya jadi atlet. Setelah jadi atlet kan mau jadi apa katanya gitu kan. Sekarang tidak seperti itu lagi. Apalagi pada zaman Pak Jokowi sekarang, alhamdulillah kita sudah diangkat PNS dari 2018. Sebanyak kurang lebih 345 atau 375 gitu. Atlet diangkat PNS. Hasil real kerja keras atlet membawa prestasi untuk Indonesia. Itu yang saya kagumi, yang saya banggakan ya. Semoga di masa-masa pemerintahan selanjutnya, presiden selanjutnya, itu diikuti hal-hal yang positifnya. Itu dijalani, dilakukan kembali. Dan itu kan sudah menjadi track record. Buatlah rekod-rekod yang baru. Gitu. Agar semakin banyak peminatnya pecinta olahraga. Kita boleh tiru bagaimana dia menjadi atlet yang sungguh-sungguh dari kecil diurus sampai dia membawa negara di Olimpiade. Ya, makanya sangka orang-orang Cina, orang-orang Eropa di Olimpiade lebih unggul dibanding kita karena mereka dibiayai oleh pemerintah. Gitu. Kita ketika masuk klub gitu, mereka dibiayai dan diurus. Nah, semoga ini menjadi pelecut buat
atlet Indonesia, buat pemerintah Indonesia juga supaya bisa memiliki hal-hal positif. Ini sudah bagus nih. Yang kemarin sudah bagus, sampai sekarang bagus. Cuma kita tingkatkan lagi. Itu yang akan menjadi pembuktian bahwa negara Indonesia itu negara kuat, itu betul. Macan Asia pun betul. Kalau bisa juga macan dunia gitu kan. Gitu ya. Iya. Kalau dari Mbak Pipit kan 2013 gitu ya pertama masuk. Bukan berarti kita membandingkan presiden yang sebelumnya dengan sekarang ya Mbak ya. Artinya dari pengalaman pribadi Mbak Pipit sendiri, perkembangan atau progresnya seperti apa sih Mbak? Dari tahun 2013 itu kebetulan saya tuh hanya pelatnas aja gitu, nggak sampai mengikuti event yang multi event gitu, jadi kayak dia open seperti itu aja. Jadi kalau misalkan, tapi saya bisa melihat kemajuan yang sangat signifikan gitu, karena kan saya juga tahu banyak atlet-atlet yang pada akhirnya ketika dia udah nggak berprestasi lagi di olahraga, ibarat kata bisa dibilang pensiun gitu, dia bingung arahnya kemana, karena mungkin masa-masa dia muda gitu kan, dia mungkin tidak dibarengi dengan pendidikan gitu, tidak dibarengi dengan hal-hal yang lain, jadi mungkin mereka lebih fokusnya ke olahraga aja. Tapi ketika mereka ibaratnya tenaga mereka tidak dibutuhkan lagi, bisa dibilang kalau kasarnya di olahraga, jadi dia bingung mau arahnya kemana, karena dia tidak ada basic lain di luar kemampuan dia di olahraga gitu. Tapi kan saat ini alhamdulillah langsung diapresiasi banget gitu. Saya memang merasakan yang ya bisa dibilang alhamdulillah saya salah satu atlet yang mungkin beruntung banget mungkin bisa berprestasi di era pemerintahan saat ini. Memang saat prestasi di Asian Games itu ketika sudah beres itu tuh tidak ada, ibaratnya kan tidak ada janji-janji, tapi benar-benar langsung diberikan bukti gitu kan. Ketika mereka bilang di ASN, ketika nanti kalau juara kan, kalau misalkan sebelum pertandingan event kan ada muncul persepsi abis juara ini jadi janji lah gitu kan. Dapat ini nanti langsung diangkat ini, ya udah kan mungkin kita terbiasa kan pemerintah yang ya udah kita iya aja kayak gitu kan. Dan tapi alhamdulillah syukurnya ketika memang kita buktikan dengan prestasi kita bisa mengibarkan bendera merah putih, benar-benar langsung banget diangkat sebagai ASN. Itu kan kita yang mungkin basicnya atlet, itu kan memang tertampung banget, jadi udah ada pegangan di masa depan kita nih ketika kita udah tidak pensiun, tapi kita tetap bisa mengabdi kepada bangsa ini melalui ASN. Nah, saya mau flashback sedikit nih Mas Mbak. Tadi kan sempat saya singgung bahwa ada aksi viral nih dari sang suami nih yang bawa bendera merah putih lari gitu ya. Tapi saya mau tanyanya dua versi. Untuk versinya Mas Hanif, apa sih Mas yang terlintas pertama kali di pikirannya Mas Hanif melakukan aksi itu Mas? Spontan aja atau bagaimana? Itu yang pertama untuk Mas Hanif. Kalau untuk yang Mbak Pipit, apa kalimat yang terucap pertama kali dari mulut Mbak Pipit ke Mas Hanif waktu tahu Mas Hanif melakukan aksi itu? biar orang-orang tahu nih ya kan, di dapurnya kayak apa. Monggo Mas, Mbak. Ya mungkin salah satunya yang membuat adrenalin naik itu memang ketika posisi saya kalah, waktu 32 detik lagi gitu kan, tiba-tiba di situ dihadirkan oleh presiden, oleh menteri, oleh sepuh-sepuhnya Indonesia gitu kan, baru datang gitu situ kan. Bagaimanapun saya nggak boleh mengecewakan mereka. Saya harus supaya kerja keras dalam 32 detik terakhir sehabis-habisan. Nah, pada akhirnya memang ditakdirkan untuk berbalik nilainya meski tipis, bendera 32. Dari situlah saya mulai merasa bangga sebagai warga Indonesia. Dan saya memang ketika setelah berlari, bersalaman dan memeluk itu memang tidak ada rencana. Tidak ada perencanaan bagaimana saya harus begini begitu, tidak ada. Saya mengalir saja. Mungkin itu Tuhan titipkan salam takdir melalui saya, karena supaya Indonesia tetap damai, maju, bawa, dan kita bisa dipersepsikan dalam sebuah pertandingan kita bertanding hanya di lapangan. Setelah itu di luar kita berteman.
sama halnya dengan pada kala itu mungkin pilpres ya, pada masa-masa kita di arena itu memang bertanding luar biasa panas pada kala itu. Tapi mungkin itulah campur tangan Tuhan supaya bisa memberikan suatu rasa yang nyaman terhadap negara kita sendiri gitu kan. Sehingga saya memang ditakdirkan untuk seperti itu, dan tidak ada sama sekali niatan, karena saya pun berpikir ada pas pampers di belakang tinggi besar saya. Iya. Itu yang saya awal pikirkan. Tapi kan bisa langsung diajar juga tuh Mas, pas pampresnya Mas. Tiba-tiba saya ngomong, pas sudah beres, pas pampers di belakang saya diapa-apain gak ya? Nah, iya itu. Tapi akhirnya alhamdulillah mereka sangat memahami dan paham gitu kan, bahwa ini saya spontanitas saja. Mungkin alhamdulillah, mungkin saya juga belajar silat, tidak hanya sekedar silat. Silat adalah wadahnya silaturahmi, saling, kalau bahasa Sunda tuh silih asah, silih asuh, silih asih. Oke, gitu. iya. Yang saya belajar tentang silat. Nah, kalau Mbak Pipit Mbak, apa Mbak yang terucap pertama kali celetukannya ke Mas Hanif Mbak? Iya, mungkin saat itu memang yang terucap di saya dan saya pikirkan saat itu sih lebih ke pas pampresnya sih ya. Apa ini gitu, karena kan memang sebelumnya itu pernah juga ada kunjungan presiden dan memang sama pas pampresnya ya bisa dikenal tegas gitu kan. Saya takutnya ketika memang refleks itu nanti Hanifnya diapa-apain kayak gitu aja sih. Cuman emang cuma ketika ngelihat momen itu tuh benar-benar ikut bangga aja sih, karena ya alhamdulillah sedikit kurangnya lebih adem gitu suasananya. Iya. Jadi ya mungkin itu juga sih ya bisa dibilang anugerah juga sih sama Tuhan yang diberikan melalui Hanif supaya Indonesia ini bisa loh damai kayak gitu. Cuma kecil itu nggak sampai 1 menit, tapi bisa bikin ademnya tuh mungkin bisa dibilang masih diingat sampai saat ini kayak gitu. Betul. Nah, saya kan waktu itu ya belum pernah ngobrol sama Mas Hanif, sama Mbak Pipit gitu ya. Jadi saya nonton dari televisi aja nih momen-momen itu gitu. Dan buat saya yang nonton pun sebagai masyarakat biasa, harunya luar biasa Mas Mbak. Melihat bagaimana seorang atlet yang sedang berjuang, sedang bertanding di lapangan membela bangsa dan negara begitu ya, lari lalu memeluk pemimpin kita gitu yang sempat bertanding dalam kontestasi pilpres, dipeluk dengan dengan diselimuti dengan bendera merah putih. Itu kan momen yang sangat mengharukan sekali gitu loh, dan sulit lah untuk kita mengulangi momen itu lagi gitu loh. Artinya memang yang tadi Mas Hanif sampaikan mungkin sudah jalannya Mas Hanif melakukan aksi itu. Terima kasih Mas Hanif, Mbak Pipit gitu. Terakhir saya mau tanya Mas Mbak, rencana ke depan apa nih? Mungkin pertandingan ataupun ada belum medali yang belum dicapai gitu, belum berhasil dicapai dan ingin ditargetkan dicapai, dan ada nggak sih pesan bagi anak-anak muda yang ingin menatapkan hati mau jadi atlet gitu? Monggo silakan. Mungkin saya masih banyak PR untuk negara, tentunya untuk membuat sejarah. Saya belum bisa mendapatkan medali emas di SEA Games, meski sudah 2 kali SEA Games Malaysia, SEA Games Filipina, cuman masih belum beruntung untuk mendapatkan medali emas. Dan insya Allah mohon doa restunya juga buat bangsa dan negara ini, kepada masyarakat semua. Semoga saya dan istri saya bisa memberikan medali emas di SEA Games Vietnam dan di World Champion Malaysia pada 2022. Pertama itu, yang kedua harapan dan semangat untuk para pemuda dan pemudi di Indonesia. Kita jangan terlalu terlena dengan yang namanya gadget. Gadget itu bukan sebuah zaman sekarang, memang dibilang kebutuhan ya. Tapi kita jangan pernah lupa, ada banyak cita-cita yang diharapkan oleh orang tua kita. Sebagai atlet, cita-cita kita sebagai dokter, sebagai menteri, yang pada intinya sebagai pengharapan bangsa ke depannya seperti apa. Kalau kita difokuskan dengan gadget, semua dengan gadget, prestasi kita di olahraga fisik nanti bisa berkurang kalau kita tidak bisa pandai-pandai memilih dan mengatur waktu. Saya harapkan kepada para calon-calon generasi baik bangsa, kita harus bisa mengatur waktu, mengatur pola hidup kita tentunya,
Kita ingin jadi atlet ya kita harus bisa disiplin tinggi. Kita ingin jadi seorang pengusaha, kita harus tetap disiplin tinggi dan tentunya komitmen. Kita hidup di bangsa yang memang harus sama-sama kita majukan. Jangan jadi pemberat bangsa. Karena memang kerja pemerintah dan itu amat berat menurut saya. Orang lain hanya bisa berkomentar, belum tentu ketika dia jadi penjabat dia bisa seperti itu. Makanya kita harus bagaimana jadi anak generasi bangsa yang memang utamanya bijak lah dalam koreksi sesuatu. Dan jangan sekalipun membuat ada kefatalan ataupun salah satu kebijakan atau hal-hal yang memang tidak sependapat, boleh kita cross check bagaimana alangkah baiknya kita bisa berpendapat sebijak mungkin membuktikan kepada dunia bahwa kritikan-kritikan Indonesia itu berpendidikan, berakhlak dan beradab. Jadi itu sih dari saya. Ya, Mbak Pipit. Kalau untuk saya mungkin untuk rencana selanjutnya, alhamdulillah masih dipercaya untuk kembali membela Indonesia di ajang kejuaraan dunia, dan memang itu adalah target yang masih pengen banget saya ambil, saya manfaatkan sebaik mungkin. Insya Allah pada bulan Juli 2022 di Malaysia nanti akan diselenggarakannya World Champion. Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia pastinya. Dan pesan untuk pada generasi penerus yang mungkin ingin terjun di dunia pencaksilat ataupun olahraga lainnya, pokoknya intinya jangan pernah takut untuk bermimpi besar, percaya sama diri kamu dan kemampuan kamu, fokus aja dengan andalan kamu, dengan apapun yang kamu percayakan kamu bisa meraihnya. Percaya aja, tetap ikhtiar, dan jangan lupa terus berdoa dan berdoa maksimal, dan semoga inginmu sehebat kemampuanmu. Siap. Terima kasih Mas Hanif, Mbak Pipit atas pengabdiannya untuk mengharumkan nama dan bangsa. Terus berjuang bagi bangsa dan negara, dan jaga kesehatan. Salam untuk keluarga yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih, insya Allah. Ya, itu tadi perbincangan menarik saya dengan dua pahlawan bangsa yang selalu mengharumkan nama bangsa dan negara, gitu ya, yang selalu berjuang di atlet untuk mengharumkan dan mengibarkan bendera merah putih saat kejuaraan. Terima kasih, terus saksikan Pojok Pro dan sampai jumpa di episode berikutnya.